Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irawan dengan NIM A10122411117. Nah, saya akan menjelaskan tentang perkembangan hukum laut internasional. Nah, perkembangan hukum laut bermula dari praktik kebiasaan internasional mengenai navigasi dan hak negara pantai. Kemudian dikodifikasi melalui berbagai konvensi hingga lahirnya Konvensi Hukum Laut (PBB) atau UNCLOS 1982 yang menjadi tonggak utama pengaturan zona maritim seperti laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, laut lepas, dan selat. Terkait delimitasi perbatasan maritim yang belum selesai, banyak berkaitan dengan ketentuan UNCLOS 1982, khususnya pasal 74 dan pasal 83 yang mengatur delimitasi ZE atau zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen antara negara pantai yang berbatasan. Prinsip umum yang digunakan adalah equidistance atau garis tengah dan relevant circumstance, pertimbangan relevan. Namun implementasinya sering menimbulkan perbedaan interpretasi sehingga banyak perbatasan maritim tetap sengketa. Terus kondisi maritim di Indonesia. Kondisi maritim di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait batas wilayah yang belum disepakati dengan beberapa negara tetangga. Salah satu contoh utamanya adalah dengan Malaysia, yaitu sengketa Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Terus perundingan batas wilayah maritim di wilayah ini telah berlangsung sebanyak 43 putaran sejak 2005, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan final. Nah, selain itu batas maritim antara Indonesia dan Palau juga belum selesai ditetapkan. Keduanya negara masih merundingkan batas zona ekonomi eksklusif atau ZE. Sementara batas landas kontinennya akan dibahas setelahnya. Perbedaan posisi terkait metode delimitasi menjadi salah satu kendala utama dalam proses perundingan ini. Dengan adanya batas maritim yang belum disepakati, Indonesia menghadapi potensi konflik dan tantangan dalam menjaga kedaulatan serta pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut. Penyelesaian sengketa batas maritim ini memerlukan pendekatan diplomatik yang hati-hati dan kesepakatan yang saling menguntungkan antara negara-negara yang terkait. Nah, apakah ketentuan UNCLOS 1982 udah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan? Nah, itu UNCLOS 1982 memberikan kerangka hukum yang penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, khususnya melalui pengakuan konsep archipelagic states yang memungkinkan pengaturan alur laut kepulauan atau ALKI, zona ekonomi eksklusif ZNE, landas kontinen, dan hak serta kewajiban dengan pantai. Dengan ketentuan ini, Indonesia memperoleh legitimasi internasional untuk mengelola sumber daya laut, menetapkan batas wilayah, dan menjamin navigasi internasional sesuai prinsip hukum laut. Namun meskipun menjadi dasar hukum yang kuat, UNCLOS 1982 belum sepenuhnya menjamin kepentingan nasional Indonesia dalam praktiknya. Nah, apakah tantangan kontemporer yang masih dihadapi oleh Indonesia? Yang pertama itu yaitu sengketa perbatasan maritim dengan negara tetangga seperti Malaysia, Blok Ambalat, dan Palau. Nah, yang kedua tantangannya itu kedaulatan dan keamanan maritim, termasuk ancaman dari pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan, dan aktivitas ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia yang luas. Terus konservasi sumber daya laut dan pengelolaan lingkungan, karena UNCLOS mengatur pelindungan ekosistem laut secara umum, namun implementasi nasional menghadapi tantangan terkait overfishing. Nah, terus yang kelima yang keempat, perubahan iklim dan kenaikan permukaan laut yang berpotensi mempengaruhi batas laut, status pulau-pulau kecil, dan hak-hak kedaulatan sehingga menimbulkan isu hukum baru yang belum sepenuhnya diatur oleh UNCLOS. Nah, baik, saya akan menjawab pertanyaan wajib. Pertanyaan pertama, apa perbedaan mendasar antara perairan pendalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982? Nah, menurut UNCLOS 1982, perairan pedalaman di dalam garis pangkal dan sepenuhnya dikuasai oleh negara
pantai tanpa hak lintas asing. Nah, laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pangkal dengan hak lintas damai bagi negara asing. Sedangkan perairan kepulauan berada di dalam garis pangkal kepulauan dikuasai penuh negara kepulauan. Namun, negara asing dapat melintas melalui jalur laut yang sudah ditetapkan. Terus pertanyaan kedua yaitu mengapa konsep dengan negara kepulauan atau archipelagic states penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing. Nah, konsep negara kepulauan archipelagic states penting bagi Indonesia karena sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau, konsep ini memberikan dasar hukum internasional untuk menganggap semua perairan di antara pulau-pulau terluar sebagai bagian dari wilayah kedaulatan nasional. Nah, implikasi utamanya terhadap kedaulatan adalah Indonesia memiliki hak penuh atas perairan kepulauan termasuk pengelolaan sumber daya alam laut, keamanan dan pengawasan wilayah. Namun, UNCLOS 1982 juga mengatur hak lintas kapal asing melalui jalur laut tertentu atau archipelagic sea land passage, sehingga negara asing dapat melintas secara damai tanpa mengurangi kedaulatan Indonesia selama kegiatan tersebut tidak mengancam keamanan dan kepentingan nasional. Konsep ini memungkinkan Indonesia menyeimbangkan antara pengakuan kedaulatan penuh dan kewajiban internasional untuk menjamin navigasi internasional. Nah, terus kesimpulan dari sini yaitu UNCLOS 1982 memberikan fondasi hukum yang kuat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Konsep archipelagic states telah mengukuhkan kedaulatan Indonesia atas laut antar pulau dan memperkuat posisi strategisnya di kawasan. Namun, UNCLOS belum cukup menyelesaikan semua permasalahan delimitasi, perbatasan maritim, diplomasi hukum, negosiasi bilateral, serta penguatan kapasitas penegakan maritim tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengkombinasikan instrumen hukum internasional, kebijakan nasional, dan strategi geopolitik dalam menjaga kepentingan maritimnya. Nah, terus yang terakhir, referensi yang saya ambil yaitu dari Jurnal United National Convention of the Law of the Sea, UNCLOS 1982. Terus ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang pengesahan UNCLOS. Terus batas maritim Indonesia dan pulau di zona ekonomi eksklusif. Nah, terus di Jurnal Kemenlu perundingan batas laut Blok Ambalat sudah jalan 43 putaran sejak 2005. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang garis pangkal kepulauan Indonesia yang terakhir referensi saya yaitu Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Delimitasi Batas Maritim Indonesia 2020. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.